See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Saya ingat sekali ketika masih kecil dulu, bapak dan ibu berpindah-pindah dari kontrakan satu ke kontrakan yang lain demi mencari kontrakan yang terjangkau. Mungkin saat itu bapak kesulitan untuk mencari pekerjaan, sehingga kami diharuskan untuk mencari kontrakan yang memang sesuai dengan kantong. Padahal seingat saya, ibu sudah membantu bapak dengan mencari uang tambahan. Entah sudah terhitung berapa kali kami pindah kontrakan. Yang pasti kota demi kota dan tempat demi tempat kami sambangi untuk mendapatkan sebuah kontrakan yang bisa melindungi kami dari panas dan hujan. Bisa dikatakan ketika kami baru akan merasa nyaman dan tenang di lingkungan yang baru, tiba-tiba kami harus pindah. Tak jarang bapak dan ibu meninggalkan kontrakan karena tak sanggup membayarnya dan tak punya uang. Memang hal yang satu ini tidak pantas untuk ditiru, tapi mungkin saja waktu itu memang gak ada niatan untuk membuat pemilik kontrakan itu merasa kesal dengan tingkah bapak dan ibu. Saya belum sekolah waktu itu, kami tinggal di kontrakan 5 pintu. Untuk tetangga yang lainnya, saya tidak begitu ingat bagaimana tipe dan karakternya. Tapi tetangga yang tinggal persis di sebelah rumah kami, saya benar-benar ingat karena selalu saja berkonflik dengan bapak dan ibu. Entah mengapa, pria tua, kita sebut saja namanya Mbah Daimun. Mbah Daimun ini selalu saja menyalakan musik. Zaman itu masih mengenakan radio tua ataupun tape recorder dengan suara yang bervolume sangat kencang. Biasanya ia menyalakan musik sampai malam hari. Tentu saja tetangga-tetangga yang lain itu sangat terganggu ya, padahal kan malam-malam itu waktunya kita istirahat. Tapi ketika lepas isya hingga tengah malam, Mbah Daimun kerap berdendang ria dengan lagu dangdut keroncongan dengan volume yang memekakkan telinga dan membuat tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bapak dan tetangga-tetangga lainnya pun kerap mengadukan hal itu kepada pemilik kontrakan. Tapi pemilik kontrakan tak bisa buat apa-apa karena memang Mbah Daimun itu terkenal galak lah di daerah situ. Lelaki tua kurus itu hanya tertawa, mengejek seolah ialah bos si pemilik kontrakan. Wes, kalau kalian gak suka aku rame-rame sampai tengah malam, ya udah pindah aja dari kontrakan ini, ucapnya sambil berkacak pinggang. Saya benar-benar ingat waktu itu, Mbah Daimun dengan kaos singlet dan celana pendeknya di atas lutut marah-marah sambil menunjuk-nunjuk wajah bapak. Saya hanya bersembunyi di balik tubuh bapak saat Mbah Daimun melototi saya. Setelah berulang kali diperingati dan didatangi oleh pemilik kontrakan, Mbah Daimun tak lagi juga berubah sifatnya. Beberapa orang tetangga mengobrol bersama bapak ketika mereka sedang bergantian mengisi bak mandi di kamar mandi yang terpisah dari kontrakan. Mereka juga mengeluhkan sifatnya Mbah Daimun. Mereka sebenarnya ingin pindah dan mencari kontrakan yang lain, tapi kontrakan yang kami tempati inilah satu-satunya kontrakan yang murah banget. Walaupun harus menahan hati setiap langit mulai gelap karena tidak nyaman dengan tingkah laku Mbah Daimun. Malam itu kami baru saja selesai makan malam. Lampu remang-remang nampak berkedip ketika Mbah Daimun mulai menyalakan musik dangdut. Saya yang merasa tak enak badan bersandar di bawah bapak dan ingin tidur. Nanti Neng, sebentar lagi kita kan baru saja makan malam, kata bapak. Berapa lama memang Pak nunggu nasinya turun ke perut, tanya saya. 2 jam lagi, kata bapak. Saya menghela nafas dan memeluk bapak. Rasanya kepala saya berdenyut-denyut mendengar musik yang berdentang sangat keras.
Bahkan ketika pagi itu musik tak berhenti. Biasanya sebelum subuh Mbak Daimun sudah selesai dangdutan. Tapi pagi itu masih terdengar sangat kencang. Ibu-ibu sedang menjemur pakaian di bagian depan rumah dan nampak berbisik-bisik saat saya dan adik saya sarapan. Kok gak dimati-matiin ya, padahal udah pagi, ucap salah satu ibu-ibu yang kontrakannya berada paling ujung. Kita bangunin saja yuk, mungkin Mbak Daimun ketiduran, ucap ibu saya waktu itu. Ibu-ibu tuh setuju, lalu mulai mengetuk pintu. Namun tetap tidak ada jawaban. Barangkali gak kedengeran orang suara musiknya sebesar itu. Ya udah, kita masak dulu. Nanti kita coba lagi, ucap ibu saya kepada ibu-ibu yang lainnya. Ibu-ibu tuh mungkin berkegiatan di dalam rumah, beberes, masak, mencuci piring, melaksanakan sholat duhur hingga asar, walaupun diiringi dengan suara musik yang tak ada henti-hentinya. Sampai suami-suami dan bapak saya pulang kerja, Mbah Daimun masih tetap tak menghentikan aktivitasnya. Pusing banget saya ini pak, ucap ibu saya sambil mencium punggung tangan bapak saat beliau pulang kerja. Nampak koyo putih tertempel di kening ibu yang memang sedang sakit gigi. Kenapa gak diketuk? Mungkin saja Mbah Daimun ketiduran. Sudah diketuk, bayangin. Dari semalam sampai sore begini masih aja gak berhenti-berhenti. Orang tua kok sukanya bikin kesel tetangga aja, ucap ibu saya menggerutu waktu itu. Bapak ditemani oleh salah seorang tetangga pergi ke rumah pemilik kontrakan yang tak begitu jauh dari kontrakan-kontrakan kami. Mungkin hanya berjarak beberapa belas meter aja. Setengah jam pergi, bapak bersama pemilik kontrakan datang. Bapak bertiga itu nampak mengetuk pintu Mbah Daimun yang dicat biru. Mbah, Assalamualaikum, Mbah. Namun tak ada sahutan sama sekali. Bahkan ketika 5 kali mereka mengetuk dan mengucap salam, Mbah Daimun masih tidak membukakan pintu. Entah dari mana asalnya, hati saya seperti menyuruh bapak mendobrak saja pintunya. Mungkin Mbah Daimun sakit, ucap saya waktu itu. Pemilik kontrakan setuju dengan perkataan saya. Ibu saya lalu menimpali, iya soalnya dari semalam gak dimati-matiin itu musiknya. Kepala saya dan gigi saya ini semakin nyut-nyutan, kata ibu. Beberapa orang bapak-bapak lainnya nampak membantu untuk mendobrak pintu. Dan benar saja, Mbah Daimun tidak ditemukan di ruang tamu, di kamar. Namun ternyata Mbah Daimun ditemukan jatuh tertelungkup di dapur. Ada cangkir kopi dan kopi yang terjatuh di dekat Mbah Daimun yang sudah tidak bernyawa. Walaupun kesal, tentu saja sebagai seorang tetangga yang baik, kami harus memuliakan Mbah Daimun yang entah jam berapa meninggal dunia. Pemilik kontrakan dibantu bapak-bapak yang mengontrak di rumahnya mengabari Pak RT dan mengabari tetangga-tetangga lainnya. Kami menyegerakan pengurusan jenazah, membagi tugas, dan ada yang menyiapkan ini itu. Juga ada yang memanggil dan menghubungi pihak tempat pemakaman. Semua bekerja dengan sepenuh hati walaupun mereka tahu Mbah Daimun adalah sosok yang selalu membuat mereka kesal dan marah. Tepat setelah sholat maghrib, beberapa orang berduyun-duyun mengantarkan kepergian Mbah Daimun yang memang tak memiliki sanak saudara. Kami juga mengadakan taksiyah ala kadarnya untuk mengantarkan kepergian beliau agar tak selalu sepi dan senyap. Beberapa hari setelahnya, keadaan kembali tenang, tak ada lagi yang menyalakan musik secara berlebihan hingga subuh tiba. Memang kami sedikit merasa kesepian, namun bila dalam keadaan seperti itu, kami kerap mengirimkan doa-doa yang baik untuk beliau. Malam minggu ada hajatan di rumah Pak RT. Pesta pernikahan anak bungsunya yang diadakan besar-besaran 7 hari 7 malam. Bapak dan ibu berencana untuk pergi ke kondangan dan mengajak saya dan adik.
Tapi karena hujan gerimis, adik dan saya batal ikut. Kami memilih untuk berdiam diri di dalam rumah. Bapak dan ibu membelikan kami mainan bongkar pasang dan gambaran yang digunting-gunting agar kami betah di rumah sambil menunggu bapak ibu pulang. Ketika sedang asyik bermain bongkar pasang, kami terkejut. Lalu saling pandang saat mendengar suara musik dangdutan dari kontrakan bekas Mbah Daimun yang masih kosong karena belum ada lagi orang yang nempatin. Adik saya mulai ketakutan dan memeluk saya. Namun saya mencoba untuk menenangkannya. "Loh, kenapa ketakutan, Dek?" kataku. "Itu, Mbak, kok ada musik dangdutan di rumah sebelah? Kan Mbah Daimun udah meninggal." Saya yang waktu itu tak bisa menenangkan adik saya berpikir dengan keras. Lalu berkata, "Ah, itu bukan dari rumah Mbah Daimun. Itu dari tempat hajatan Pak RT. Kan malam ini Pak RT ada hajatan. Mungkin saja pakai musik dangdutan," ucap saya waktu itu. Kami memilih untuk masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, suara musik itu malahan terdengar lebih jelas dan keras. Adik saya benar-benar ketakutan. Ia selalu saja menunjuk-nunjuk ke arah dinding tinggi yang memang tidak rapat dengan atap. Maksudnya antara bedeng sebelah dengan bedeng tempat tinggal kami itu tidak rapat. Jadi masih menyisakan sebuah celah yang mana musik sekecil apapun tuh pasti bakal masuk suaranya. Mbak, ada Mbah Daimun di atas sana," tunjuk adik saya. Saya refleks menoleh, namun tidak mendapati apa-apa. "Ah, kamu salah lihat. Orang Mbah Daimun udah meninggal kok. Udah gak usah aneh-aneh deh," ucap saya waktu itu sambil memintanya untuk berbaring. Sambil menggosok punggungnya pelan, saya meminta untuk membaca doa tidur. Namun suara musik dangdutan membuat kami berdua merinding hebat. Entah apa sebabnya. Karena adik saya terus-terusan merengek dan ketakutan, saya gak tenang. Apalagi dia seperti sedang meracau tak jelas menggunakan bahasa Jawa. Saya membukakan pintu dan berjalan dari jalan belakang dan menuntunnya untuk ke rumah Pak RT yang sedang mengadakan hajatan pernikahan anaknya. Di sana saya mulai mencari-cari bapak dan ibu. Alhamdulillah akhirnya ketemu. Beberapa tetangga yang tinggal di sebelah rumah kontrakan kami juga nampak terkejut. "Ada apa? Kenapa kamu sama adik kamu kesini?" "Adik ketakutan, Pak, Bu. Soalnya," ucap saya berbisik ke telinga bapak dan ibu. Bapak dan ibu tahu kami tidak pernah berbohong. Mereka berpamitan pun demikian dengan tetangga-tetangga yang merasa keheranan dengan tingkah laku saya dan adik. Saat itu, suara musik dangdut masih terdengar dengan jelas. Tak hanya kami yang nampak kebingungan dan sedikit takut, bapak-bapak dan ibu-ibu pun nampak ketakutan. Ini berasal dari rumah Mbah Daimun. Ini apa yang terjadi? Apa yang ada di dalam? Ucap ibu saya. Sudah, kita pinjam saja kunci rumah Mbah Daimun ini sama pemilik kontrakan. Nanti kita buka bersama-sama. Mungkin kemarin waktu Mbah Daimun mangkat kita lupa nyabut colokan listriknya, ucap salah satu tetangga kami. Walaupun mereka yang tua-tua itu ingat betul bahwasanya rumah Mbah Daimun sudah dibereskan. Tip-tip dan segala macam sesuatunya sudah dimasukkan ke dalam kardus. Namun tak hanya saya dan adik saya saja yang mendengar musik dangdut itu benar-benar nyata dan bukan hanya sekedar ilusi pendengaran saja. Bapak dan seorang bapak yang lain pergi ke sebuah rumah pemilik kontrakan dan meminjam kursi. Mungkin mereka menceritakan keadaan yang sebenarnya kepada pemilik kontrakan. Mereka datang dengan nafas yang terengah-engah. Pemilik kontrakan sama seperti yang lain juga mendengar musik dangdut yang disetel dengan suara yang sangat keras.
Mereka nampak ketakutan, tapi juga penasaran sebenarnya siapa yang menyalahkan. Padahal sudah beberapa waktu semenjak Mbah Daimun meninggal, tak ada yang mendengar musik-musik yang disetel dengan suara yang sangat keras. Kontrakan Mbah Daimun kosong, gelap gulita dan tak ada lampu sedikit pun. Pemilik kontrakan menyalakan lampu dan tampak terlihat dengan jelas bahwa lampu tidak dapat menyala. Tidak tahu apa penyebabnya. Namun, musik itu masih saja mengalun membuat semua orang merinding ketakutan. Wes, ojo wedi, ojo takut, kata pemilik kontrakan ketika bapak-bapak yang lain berusaha berlindung di balik belakang tubuhnya yang tambun. Enggak kok pak, kami enggak takut. Kami cuma mau berjalan di belakang bapak saja. Jadi kalau bapak pingsan ada yang megangin, ucap bapak saya waktu itu. Suaranya terdengar sangat jelas dan gemetar. Ibu-ibu dan anak-anak menunggu di depan pintu dengan perasaan yang cemas juga. Mereka masuk ke dalam kamar Mbah Daimun dan melihat tape recorder yang tercolok dengan kaset yang berputar. Benar-benar tak habis pikir, kata bapak. Bapak merinding sejadi-jadinya, mulai dari mata, kaki, hingga sekujur tubuhnya. Baru kali ini bapak melihat sesuatu yang tak masuk akal. Namun benar-benar terjadi. Pemilik kontrakan menyambut colokan lalu berusaha untuk memasukkan kembali tape recorder itu ke dalam kardus dan menutup pintu setelah semuanya selesai. Apa Mbah Daimun ini benar-benar tidak punya sanak saudara sama sekali? Kalau ada, lebih baik kita berikan saja barang-barang ini kepada mereka, tanya pemilik kontrakan kepada tetangga yang lain. Mereka saling pandang seolah tidak pernah mengetahui sanak saudara Mbah Daimun. Setahu saya, Mbah Daimun tidak memiliki keluarga sama sekali. Lalu mau dikemanakan barang-barang ini? Tanya bapak saya. Tape bisa kita berikan ke masjid. Siapa tahu nanti bulan Ramadan bisa dipakai untuk menyalakan kaset ceramah-ceramah. Terang pemilik kontrakan, memberi saran dan semua setuju. Besoknya, bapak dan pemilik kontrakan juga beberapa orang bapak-bapak yang lain nampak menyerahkan beberapa perabotan yang masih berfungsi dengan baik kepada marbot masjid yang tinggal tak jauh dari kontrakan tempat tinggal kami. Marbot masjid itu menerima dan mengucapkan terima kasih, dan setelahnya memang benar-benar tidak ada lagi sesuatu yang aneh setelah tape recorder milik Mbah Daimun itu diserahkan kepada pihak marbot. Bulan puasa sudah datang. Ramadan tahun 1995-an itu disambut oleh meriah. Beberapa pemuda yang datang libur dari pondok nampak mengadakan pawai obor keliling. Tape recorder yang diberikan pemilik kontrakan digunakan untuk memutar kaset-kaset ceramah juga dai juta umat. Kami benar-benar senang waktu itu. Setidaknya masih ada sedikit manfaat dari barang milik Mbah Daimun. Punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.